aplikasi yang namanya Petanetra, aplikasi untuk tunanetra. Ini aplikasi buat tunanetra, berarti di handphone dong. Langsung aja nih ya, ini berarti buat di handphone dong. Kan di handphone. Tunanetra kan nggak bisa lihat, gimana pakainya? Jadi salah satu co-founder kita namanya Grace. Grace kedua orang tuanya tunanetra. Oke. Tapi dua yang tunanetra. Kedua orang tuanya tunanetra. Tapi ini tipe tunanetra yang kalau pergi tuh maunya mandiri, entah itu pokoknya nggak aksesibel, pokoknya maunya sendiri. Jadi dia tuh katanya, kan aku tanya ya, Kak berarti kalau udah sampai mall misalnya nih, terus gimana caranya ke toilet gitu kan? Karena mallnya nggak aksesibel. Dia tuh katanya akan ngetok-ngetokin di tongkat, ngetok-ngetokin sekitar. Ada orang nggak di sekitar? Kalau ada orang, biasanya kan orangnya akan nanya nih, kenapa nih? Terus berharap akan dibantu. Tapi kalau pas ngetok-ngetok itu nggak ada, kan bisa aja juga ya ternyata nggak ada orang sama sekali. Orang ini akan teriak-teriak tunanetranya. Teriak-teriak? Iya, akan teriak. Jadi kayak ngasih tahu bahwa dia ada di situ dan butuh bantuan. Oke. Gitu, jadi wah aku pas dengar itu, kayak sedih gitu loh. Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri. Dan episode kali ini spesial, gue kedatangan 2 orang cewek. Ini dua-duanya statusnya sih co-founder ya, kalau tadi mereka bilang sama gue. Yang satu CTO, yang satu COO, ya, Chief Technology Officer, satu lagi Chief Operating Officer. Ini Jesse Febria, CTO-nya. Ini Yavonia Huta Barat, COO-nya. Dan mereka nih sekarang lagi, istilahnya apa? Mengembangkan ya. Aplikasi yang namanya Petanetra, aplikasi untuk tunanetra. Bener ya, tunanetra ya? Bahasa gue aman ya, tunanetra. Nah, ini aplikasi buat tunanetra, berarti di handphone dong. Langsung aja nih ya, ini berarti buat di handphone dong. Kan di handphone. Tunanetra kan nggak bisa lihat, gimana pakainya? Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Mereka tuh kalau pakai HP ada pakaiannya namanya voice over. Kalau di Android namanya talkback. Di HP kita juga ada. Bisa langsung diaktifin di settingsnya. Oh gitu. Jadi kita biasanya ngetap. Kalau mereka biasanya swipe dan itu nanti screen readernya bakal bacain. Oh, di fitur HP ada itu? Iya, itu udah bawaan native. Oh, berarti di apa? Di setting bisa itu? Di setting. Mau coba nyalain Kak? Oh. Iya, tapi boleh. nanti tapi gue pakai Android, bisa nih? Bisa, pakai talkback Kak. Tapi biasa kalau udah nyalain kadang suka susah matiin ya. Oh, jangan begitu. Karena gesture HP-nya jadi beda. Kita gue ribet. Tapi bisa ya? Tapi maksudnya bisa. Oh, oke. Tapi HP yang ini dong, yang sekarang dong ya? Atau HP yang misalnya zaman tahun apa gitu yang 2012, 2013 belum kali ya? Harusnya sih udah ya. Kalau iPhone nanti kita coba cek dulu ya Kak. Iya. Beta-beta kayaknya udah nggak support lagi juga nih. 2013 iPhone berapa? iPhone 4. Betul. Oke, tapi ini gimana awal mulanya bisa kepikiran aplikasi untuk tunanetra? Dan kenapa namanya Petanetra? Kenapa? Siapa yang bisa jawab nih? Kan kalian co-founder harus bisa jawab dong. Iya, bisa jawab. Kita bingung siapa yang mau jawab. Siapa yang mau jawab? Harus main feeling. Oke. Jadi Petanetra kan bahasa Indonesia ya Kak ya. Peta jelas artinya peta, netra kan artinya kita bisa melihat. Jadi kalau secara nama produknya Petanetra itu artinya peta yang kita bisa lihat gitu. Dan itu buat teman-teman tunanetra yang belum bisa melihat gitu ya. Nah, terus aplikasinya ini tuh tadi kan ada pertanyaannya apa? Pertanyaannya kenapa bisa bikin kepikiran bikin aplikasi seperti ini gitu. Iya. Jadi salah satu co-founder kita namanya Grace. Grace kedua orang tuanya tunanetra. Oke. Tapi dua yang tunanetra. Kedua orang tunanetra. Jadi tapi Grace hari ini belum bisa hadir karena dia lagi MBA di Taiwan. Di Taiwan. Iya. Di mana? Di INTE. NTUST. Oh, bukan di INTE. Kampus EPSE itu kan INTE. Aku nggak nonton EPSE. Lu nonton Meteor Garden deh? Oh, yang paling ganteng itu ya Kak? Yang paling ganteng siapa? Tahu. Berarti beda generasi sama gue nih. Dia nonton Meteor Garden nih. Oh, kayaknya tahu itu app-nya. Meteor Garden kan ya? Iya kan, Tomingse tahu kan? Tomingse kan? Tahu. Namanya doang sih. Oh, nggak pernah nonton. Iya, ya udahlah, nggak apa-apa. Iya, gitu. Jadi banyak inspirasi dari Grace. Dan kami memang pertama kali ketemu di tahun 2021 karena ikutan program Apple Developer Academy. Oh, ketemunya di Apple Developer. Oke. Nah, terus di situ kita tuh kan di-challenge untuk menyelesaikan permasalahan yang memang nyata gitu. Nah, ada satu challenge nih kita ketemu jadi satu tim karena interestnya sama-sama disability.
Jadi sebenarnya aku sama Yavon pun awalnya nggak kenal sama sekali, Kak. Sama Grace pun benar-benar nggak kenal. Kita kampusnya beda-beda nih. Tapi bisa jadi satu itu apa? Emang dikelompokin? Waktu itu kita jadi satu karena sama-sama tertarik di topik disability. Tunggu gini. Berarti kan kalian masuk ini nih, ikut Apple ini ya. Betul. Apple Academy ini. Ini apa kayak semacam apa sih? Project apa gitu? Apa ya? Kayak akademi, tapi isinya tuh bukan kayak dikasih kurikulum kita ntar belajar ya itu juga ada, cuma yang ditekanin itu lebih ke dari problem solving sampai solutionnya tuh apa gitu. Jadi ini kan ada kayak beberapa challenge gitu. Nah ini kayak semacam challenge, boss challenge-nya gitu lah. Boss challenge mereka tuh ngasih beberapa big idea topik gitu, ada tentang alam apa-apa, terus ada disability. Nah itu kan waktu itu kita online tuh, jadi kayak judul breakout room-nya tuh itu. Jadi siapapun yang tertarik sama topik ini, ya udah kumpul ke breakout room itu, ya udah cari kelompoknya di situ kayak gitu. Jadi kita organically berkumpul orang-orang yang karena ketertarikan satu topik itu, disabilitas. Betul. Tapi setelah itu ketemu ternyata Grace orangnya tunanetra. Kita banyak inspirasi dari situ. Kita banyak riset juga sampai akhirnya jadilah Vetanetra. Tapi fun fact, Kak. Apa tuh? Sebenarnya kita udah jalan, misalnya kita dari set nih, kita dengar tuh dari Grace kayak dia tuh dia tahu lah permasalahan tunanetra tuh ini, makanya kita kayak tertarik juga kayak untuk menyelesaikan masalah itu kan. Tapi kita udah wawancara udah segala macam, kita baru tahu beberapa bulan kemudian ternyata orang yang kita wawancara di hari pertama itu orang tuanya Grace. Oh gitu. Tapi Grace tahu dong itu memang sengaja disediain buat orang tuanya buat diwawancara atau gitu? Dia ternyata mempunyai, kita juga agak curiga sih, kayak dia punya banyak kenalan responden tunanetra gitu. Kayak di hari pertama kita wawancara Pak ini sama Bu ini, oke kita wawancara aja, kita nggak tahu dia siapa gitu. Terus ya udah baru ke reveal ternyata mau bapaknya Grace tunanetra dan mau bapaknya lah yang kita wawancarain pertama kali itu. Iya. Tapi gimana ya rasanya ini merit dua-duanya tunanetra gitu. Terus punya anak, membesarkannya gimana ya? Betul. Kan kalian interview mereka kan tuh, gimana? Ada ceritanya nggak dari mereka? Iya. Wah ini kakak harus nonton. Jadi Grace pernah jadi speaker di TEDx. Dia bawa topik tentang petanetra, tapi dia membawa sudutnya tuh dari gimana dia bisa tumbuh berkembangnya tuh seperti apa. Jadi papa mama Grace ketemu di SLB, terus mereka menikah, terus ada Grace nih. Namanya Grace karena ini aku dari Grace ya taunya. Grace kan artinya berkat ya. Jadi orang tuanya tuh waktu tahu ternyata anaknya ini bukan tunanetra. Jadi Grace lah gitu namanya. Itu yang aku dengar. Oke. Terus Grace tuh banyak cerita juga. Jadi Grace ini anak tunggal nggak? Anak tunggal, kemudian tunanetra. Di TEDx-nya tuh Grace cerita. Ini sampai yang nonton kayaknya udah pada sendu deh. Karena ceritanya tuh gini. Dia pernah ngomong ke mamahnya, "Mah boleh nggak punya anak satu lagi?" Jadi kalau nanti nyebrang jalan tuh yang ada yang satu-satu. Dia pernah ngomong gitu waktu kecil ke mamahnya. Terus dia cerita momen paling mengharukan dia tuh sempat pas papanya tiba-tiba beliin baju. Gitu-gitu pokoknya. Grace banyak cerita deh nanti tonton ya TEDx-nya Grace, namanya Graciela Gabriel Angelin. Nanti di search harusnya ketemu. Di YouTube ada ya? Di YouTube ada. Oke. Di YouTube ada. Iya. Tapi gue nggak suka bayangin, maksudnya gini, jadi orang tua yang nggak tunanetra aja susah, ini tunanetra gitu loh, dan ada anak dan membesarkannya itu sebenarnya itu gimana ya? Itu kan yang challenging banget kan? Dengan lingkungan kayak gitu, tapi kalau kakak ketemu Grace ya, Grace tuh orangnya sangat-sangat mandiri. Makanya lingkungannya itu dan circumstances-nya yang membuat dia jadinya emang dia mandiri gitu. Makanya yang tadi mau minta adik sebenarnya ya itu pada akhirnya dia yang juga take care mama papanya juga kan. Dan dia yang selalu menemani mama papanya gitu kemana-mana. Tapi ya itu sulit juga dilakukan kalau misalkan dia udah gede nih kayak sekarang dia harus bisnis MBA ke luar negeri segala macam. Nah itu makanya dia resahnya tuh di situ dan dia ceritain itu ke kita gitu. Makanya kita kayak mau buat ini supaya membantu Grace di luar sana juga gitu loh untuk bisa nemenin orang terdekatnya yang mungkin tunanetra bisa mobilisasi dengan mandiri. Iya. Tapi itu kan story-nya kan ya, background story-nya itu lah. Tapi kan untuk akhirnya bisa
bikin kesimpulan, oke, kita berarti bikin aplikasi nih. Itu gimana prosesnya? Proses sampai bisa, oke, kita bikin aplikasi ya, kayak gini ya aplikasinya. Itu idenya tuh muncul dari mana? Coba ya, coba. Pilih lah siapa yang mau jawab lah, mulai. Idenya sebenarnya kita juga ya cari-cari. Kebetulan memang di Apple Academy itu karena waktu itu emang deliverables-nya software juga. Jadi walaupun mungkin nanti kalau misalnya kita research lagi mungkin ternyata mereka butuh tongkat juga yang bisa di-take apa gitu. Nah tapi kalau saat ini kita fokusnya masih di software yang dimana itu bisa diakses sama semua orang gitu. Plusnya itu. Dan ya udah kita juga cari-cari juga sih sebenarnya ya, mungkin bukan kayak nothing new under the sun juga lah, tapi kita ya cari-cari kayak sebenarnya tunanetra tuh butuhnya apa gitu, kayak ternyata mereka tuh butuhnya banyak informasi visual yang nggak tersampaikan ke mereka gitu. Nah gimana cara kita menyampaikan itu? Dari suaranya dari mana? Dari software, dari aplikasi yang bisa kita buat ini. Dan informasi yang dibutuhkan yang mereka perlu tahu apa, kayak ternyata halangan kayak gini ternyata misalkan toilet di mana, lurus belok kanan mana gitu. Iya, betul, nah itu mereka butuh navigasi itu. Terus kayak ya udah kita cari-cari ada nggak ya aplikasi kayak gitu ya, terus ternyata kita terinspirasi dari salah satu aplikasi, tapi dia nggak jadi aplikasi juga sih, cuma baru POC doang. Mereka tuh bikin kayak misalkan dari bangku bioskop gitu, mereka save bangkunya di situ, terus mereka ke toilet, di situ dia tuh kayak ngerekam rutenya gitu, jadi kayak ninggalin breadcrumbs. Jadi pas dia balik dari toilet buat ke bangku bioskopnya, dia udah ada rutenya tuh, breadcrumbsnya. Nah itu navigasi itu lewat situ. Nah kita terinspirasi dari situ, terus mengembangkannya sebagai jadi sistem yang kayak sekarang dari situ sih. Menarik ya, gue juga baru dengar ya ada yang bangku bioskop itu. Ada. Iya. Kayak di hutan gitu kan, kita kayak pakein tali. Betul. Terus siapa yang akhirnya ngembangin aplikasi, yang bikin aplikasi, yang ngoding segala macam, siapa? Rame-rame? Kita semua. Kita waktu pertama kali as a team tuh semuanya coder Kak. Jadi semuanya tuh anak tech. Kalian ini bisa ngoding semua ya? Iya, semuanya backgroundnya tech. Jarang gue ketemu cewek bisa ngoding. Bisa cowok lagi. Iya, jarang sih, gak bener. Bener kan? Coba gini, datang kayak misalnya event product conference gitu. Laki mulu isinya. Iya kan? Laki mulu. Aku kalau foto angkatan cuma 3 baris depan yang cewek semua. Gitu. Iya. Bisa irisannya tuh sama kayak penggemar anime, wibu gitu, sama penggemar game tuh pasti tuh orang produk tuh. Kerjaannya tuh nggak jauh-jauh tuh. Tasnya tas backpack ini kan. Iya, nggak berani bilang iya ya Pon ya. Backpack yang biasa isinya laptop tuh. Kemudian baru Iya, tas Asus. Kalau nggak Lenovo ya. Iya. Kuat loh itu. Iya kan? Di sana orang-orang itu lagi kan biasanya. Atau kalau ini yang nonton JKT48 tuh. Makanya jarang cewek tuh ngoding. Betul. Banyak tapi loh Kak sekarang. Hah? Banyak sekarang udah lumayan. Iya, banyak berapa? Kalau misalnya dari 10 lah. 1 udah bagus gue bilang. Iya sih. Iya sih, jujur ya. Masih kurang sebanding lah. Tapi kok bisa kalian kepikiran buat gue mau ngoding gitu. Ini topiknya beda ya kan? Enggak, sebelumnya gue loncat dulu ke sini. Kok bisa mau ngoding gitu? Aku dulu ya. Aku tuh ini ceritanya jadi panjang, tapi singkatnya adalah aku tipe orang yang kalau di kelas tuh nilainya bisa bagus. Jadi selama SMA gitu terus, tapi masalahnya satu Kak, nggak punya mimpi. Nggak punya mimpi, maksudnya nggak tahu mau jadi apa. Iya. Jadi pokoknya pas SMA tuh kayak galau banget mau ambil jurusan apa. Terus akhirnya ada tanteku bilang tiba-tiba, Jess, kamu suka matematika kan? Itu emang value yang kayak udah kelihatan banget dari kecil suka matematika. Tiba-tiba dia bilang, kamu masuk aja ke IT. Tanpa tahu IT itu apa. Bahkan aku tuh nggak tahu SSD dan segala macamnya itu apa. Tapi akhirnya kayak, ya udahlah, daripada nggak ada tujuan hidup ya. Akhirnya masuk ternyata cocok gitu. Itu apa sih? Ya Pon gimana? Binus pasti. Enggak, aku dari UKSW. Apa tuh? Dari Jawa Tengah Kak. Salatiga tahu nggak Kak? Yang bener 7. Iya. Tahu ya? Iya. Binus 7 nih. Salatiga bener 7. Ada kan Jawa Tengah.
kotanya salah 3, terus dia yang bener 7. Jadi kan salah 3 gitu. Itu jokes bapak-bapak ya sebenarnya. Iya, itu kayak ya jokes bapak. Jokes cewek-cewek ngoding. Oh, kuliah di Lagi Jawa KSM. Tengah. Kuliahnya di Jawa Tengah. Oh, oke. Gitu. Kalau lu bisa kepikiran ngoding? Mirip ceritanya, tapi bedanya kalau Jessie tantenya aku dari karir day di SMA. Oh. Jadi ada kakak-kakak alumni. Aku galau juga kayak, mungkin kalau Jessie nggak punya mimpi, bilangnya nggak mimpi. Nggak punya Kalau aku mimpi. kebanyakan mimpi. Jadi kayak mau jadi dokter, Oke. terus sempet mau jadi akuntan, lah macem-macem lah. Tapi ya akhirnya ada kakak-kakak alumni yang datang, terus kayak dia cerita tentang ilmu komputer, kayak kesempatannya gimana dalam ya 10-15 tahun ke depan. Terus untungnya tidak salah pilihan ya. Oh, lu apa binus? UI. UI. Oh, nggak ada yang binus ya? Biasa binus tuh. Oh, Grace di binus. Oh, nggak binus ya? Biasa di binus kalau yang kayak begitu-begitu tuh IT itu biasa binus tuh nggak jauh-jauh. Iya. Oke, menarik nih. Berarti nggak ada impian, yang ini banyak impian. Dan sekarang berarti pengen kayak Mark Zuckerberg dong, bisa bikin aplikasi gitu dan aplikasi sukses. Mark Zuckerberg kan ini ngoding kan? Iya kan, ngoding kan? Betul, dan itu lewat peta netra, Kak. Oh. Iya, lewat peta netra. Betul. Nah, balik lagi peta netra nih ya. Karena gue penasaran cewek ngoding gitu loh. Nah, cewek ngoding. Biasa cewek kalau kerja di tech company, startup gitu kan, kalau nggak marketing, PR, apa tuh, finance, ya kan nggak jauh-jauh dari situ tuh biasanya tuh. Ini Benar. Iya, ini HR, ini ngoding gitu. Spesiesnya langka ya. Wah, iya itu masih banyak cerita sih, Kak. Insecurity-nya gimana, diremehkan segala macam itu bisa jadi satu seri sendiri pokoknya. Oh gitu. Iya. Oh, suka diremehkan. Gitu. Diremehkan sama wibu gitu ya. Orang Batak manggil manulang. Hah? Manulang. Apa tuh? Manusia langka. Manulang. Iya. Oke, lanjut ke peta netra. Ke peta netra ya, ke peta netra. Oke. Ya berarti kalian ngoding bareng-bareng. Berapa orang tuh? Awalnya berenam. Oke, awalnya berenam. Kalau ngoding gitu bukannya ada masing-masing bukannya punya ini ya, gayanya masing-masing kan? Logiknya masing-masing kan? Tuh gabungin gitu gimana? Lebih ke bebas aja sih ya. Ada best practice-nya. Kalau ngoding kan iya kan itu bahasa ya. Bahasa orang bisa ngomong bahasa beda-beda. Iya, Itu ada best practice-nya gitu, kayak sebenarnya codingan yang bagus itu tuh gimana. Nah, itu ya sebisa mungkin kita ngikutin ke situ, dan ya tiap tim, tiap perusahaan beda-beda sih stylenya. Oke. Dan akhirnya peta netra ini pertama kali jadi itu bentuknya kayak gimana? Udah bisa kayak ada suara gitu, udah bisa? Oh, udah bisa langsung? Iya, itu yang membuat kita susah waktu testing. Oke. Waktu itu kan lagi pandemi itu, ini lumayan perjuangan juga sih waktu itu. Kan kalau bikin aplikasi tuh biasanya kita desain, habis itu testing gitu tanpa kita harus ngoding dulu. Biar kita bisa ubah-ubah gitu kan sebelum di coding. Nah, kita karena butuh voice over, terus butuh kamera, itu makanya kita harus ngoding dulu tuh. Makanya kita agak cheating di product cycle-nya, product development cycle-nya. Karena ya kita nggak nemu gimana caranya kita bisa testing ke tunanetra tapi tanpa harus di coding gitu. Ya, dan waktu itu lagi pandemi, jadi sulit tuh ketemu tunanetranya langsung kan. Biasanya tuh kalau aplikasi biasa bisa ya langsung kayak Google Meet gitu-gitu. Terus akhirnya gimana? Biar kalian nyobain itu eksperimennya? Ya udah ngoding aja. Lewat Zoom sih akhirnya, Kak. Lewat Zoom? Maksudnya user testing ke tunanetranya ya? Lewat Zoom. Pertama Zoom, terus kedua beneran coba di MRT waktu itu. Oke. Jadi gini, kan gue penasaran aja nih kan, kalau yang gue riset kan juga ada AR ya, augmented reality-nya ya. Kalau augmented reality yang gue tahu itu kan kayak lu filter di Instagram atau di TikTok tuh, ya kan, lu lihat di layar, oh ada inilah love apa lagi segala macam gitu. Itu kayak gitu juga. Betul. Jadi ide augmented reality betul kata Kak Andi ya. Kayak misal Pokemon nih. Pokemon Go lah yang paling terkenal. Iya, kan ada Pokemon di sini nih misalnya nih. Kalau lihat di kamera HP kan ada Pokemon gitu ya. Pokemon di sana misalkan. Tapi kalau kita lihat pakai mata biasa sebenarnya nggak ada Pokemon di situ. Iya, betul. Idenya sama, Kak. Jadi kalau di peta netra, kita bukan bikin Pokemon, tapi kita bikin titik-titik point of interest. Oke. Nah, titik point of interest itu ada banyak nih. Ada yang jenisnya tempat, ada yang jenisnya penghubung. Misalkan pergi dari pintu masuk ke toilet gitu kan. Sebenarnya kan ada titik pintu masuk, terus kita jalan, ada titik lagi, terus nanti dia belok ya kan, sampai akhirnya sampai di toilet misalnya. Jadi ada 3 titik nih. Jadi kita bukan bikin Pokemonnya, tapi kita bikin titik ini.
Tapi lalu gimana supaya dia bisa navigasi? Maka kita harus bikin rute. Jadi 3 titik ini digabungkan menjadi sebuah rute, dan tunanetra bisa navigasi itu pakai rute itu. Rute ER yang udah dibikin. Kalau jadi misalnya dia jalan dan berhasil ke titik yang pertama, itu dikasih tahu tuh. Dikasih tahu. Udah titik ini nih, nanti jalan lagi ke depan atau ke kanan atau ke kiri gitu. Info kita ada 2 yang mandatori ya. Jadi ada maju atau belok gitu. Maju berapa meter, kalau belok pakai arah jarum jam. Sampai akhirnya sampai di destinasi. Belok pakai arah jarum jam. Betul. Berarti dia harus tahu jarum jam dong. Iya, menarik nih. Ya, Pem mau cerita. Iya, itu kita juga hasil beberapa kali testing sih. Pertamanya kita kayak belok kanan sedikit, belok kiri sedikit. Itu kan sulit juga kayak orang kayak gimana. Nah, itu kita dapat hasil itu dari masukan dari teman-teman tunanetra juga. Itu gunanya yang kita testing itu. Buat tahu. Berarti belok kanan arah jam 2 misalnya ya. Betul. Berarti dia harus kira-kira tuh jam 2. Nah, tapi kalau tunanetra dari lahir kan pernah lihat jam kan? Tapi diajarinnya navigasi bisa gitu. Gitu. Betul. Jadi pada tahu. Gitu ya. Oke. Kalau mungkin dia salah ngomong gitu. Kalau dia tunanetranya nggak dari lahir kan, mungkin kan kemungkinan dia pernah lihat jam kan. Kan mungkin dia masih ada bayangan. Nah, kalau yang nggak pernah lihat itu kan yang susah tuh. Betul. Menarik ya. Terus ada suara, berarti dia pakai earphone atau gimana? Ideally pakai earphone. Sebenarnya sama kayak mereka ini sih akses HP pada umumnya. Ya dari suara juga gitu. Jadi kita ngikutin itu. Berarti ada ini, pokoknya perintahnya komennya dari sini ya, dari sini semua pokoknya ya. Nah, itu kalau di luar ruangan, outdoor gitu, gimana tuh? Kalau misalnya tiba-tiba di depan, ada lagi jalan di trotoar, ada ini misalnya ojek online, dia lagi naik trotoar ngelanggar lalu lintas gitu, kan nggak ketahuan kan? Itu gimana tuh ngedeteknya? Silakan Jessy. Kan dua-duanya ngoding nih, harus bisa menjawab lah. Nah, kalau kita memang baru di indoor sih Kak. Jadi based on insight yang kita dapat juga, teman-teman tunanetra tuh kalau outdoor udah pakai Google Maps. Jadi yang kesulitan tuh di indoornya. Makanya kita memang dari awal kalau pakai Google Maps. Iya, pada bisa pakai Google Maps juga. Jadi jalan pakai Google Maps, diarahin arahnya. Google Maps bisa kasih tahu sih jalan berapa meter gitu kan. Betul. Mereka juga pakai itu menurut mereka udah cukup reliable. Jadi memang kita sekarang masih fokusnya di indoor. Tapi juga sebenarnya Google Map itu nggak bisa ngedeteksi kayak ada lubang gitu sebenarnya nggak. Nah, iya betul. Kita mencoba untuk kita fokusin produk kita ke tunanetra. Jadi makanya mereka butuh info itu. Nah, kita provide itu tapi indoor. Berarti kalau misal di dalam ruangan butuh ini nggak? Butuh ini dong, mapping ruangannya nggak? Apa sih istilah kayak mapping gitu dong? Jadi harus tahu, misalnya di ruangan ini, let's say di sini ada sudut ini nih. Jadi menyempit jalannya, berarti itu harus di scanning dulu atau gimana tuh? Betul, harus di mapping nggak? Karena kita perlu bikin titik virtualnya. Cuman nggak yang kita, jadi proses mappingnya itu kita datang ke suatu building, terus kita akan ngeletakin sebuah namanya starting point. Jadi tunanetra harus ke starting point itu untuk bisa navigasi. Kita akan letakin beberapa starting point. Dan starting point itu yang akan kita gunakan untuk bahan kita mapping nih. Jadi kita kayak jalan-jalan aja di ruangan sambil nge-tap, oh ini pintu, oh ini apa, oh ini apa gitu. Udah berapa gedung di Jakarta? Jakarta kita biasanya di gedung-gedung yang sering mereka datengin sih. Ada di gedung komunitas di Yayasan Tunanetra, terus di Taman Ismail Marzuki di perusahaannya. Di tim juga ada. Itu udah bisa tuh mereka pakai di situ tuh. Udah bisa. Kita lagi memperluas juga sih. Jadi kalau ada yang punya gedung yang bisa dipetakan ya kayak barangkali. Sekalian promosi. Karena izinnya agak susah. Izinnya susah? Iya. Susah. Karena kita perlu nempelin starting point itu kan di bawah. Oh iya sih. Iya. Betul. Berarti memang PR paling besar sekarang ini ya, mapping gedung-gedungnya ya, bangunan-bangunan yang bisa ini di indoor gitu. Betul. Increase map directory kita. Iya, tadi di Jakarta ya kan. Kita sebenarnya ada di Taiwan juga. Kita bulan lalu sempat ekspansi ke Taiwan karena Gris ada koneksi di sana. Dia kan S2 di sana. Kita ada mapping 2 tempat di sana. Ada bank sama ada government building. Gitu di Taiwan. Di Taiwan juga ada. Ada. Menarik ya? Menarik. Nah, cuma gue penasaran, kalian ini
apa nih, running as a business atau apa sih? Saat ini sebenarnya masih project lah ya hitungannya. Walaupun pengennya mengarah ke sana, bisnis as in buat sustain aja sih. Enggak yang ya kita lihat nantilah prospeknya gimana. Cuma saat ini kita emang emang cari-cari sih sebenarnya bisnis model yang tepat tuh apa, karena siapa gitu yang willing untuk pay this service gitu. Tunanetranya lah. Tunanetranya betul. Memang sih mereka sebenarnya willing untuk pay itu, cuma sampai saat ini mungkin kita masih dengan idealisme kita yang semoga kita bisa give back ke mereka aja gitu, nggak perlu mereka bayar. Jadi kita ya lagi cari-cari dan kebetulan yang di Taiwan disebutin itu ternyata tervalidate-nya di Taiwan di sana. Jadi kayak mereka jadi klien pertama kita yang mereka willing untuk bayar untuk service ini gitu, supaya bisa meningkatkan aksesibilitas di building mereka. Betul. Jadi building ownernya yang membayar nggak? Iya. Oh gitu. Ini expand aja udah ke Taiwan. Kalau di Jakarta susah lah. Gini karena gini ya. Some teknologi kayaknya memang belum waktunya di Indonesia sih. Kayaknya memang lebih cocok di luar negeri karena mereka udah siap gitu tuh. Dan mereka tahu emang harus bisa pakai gitu. Benar. Betul. Daripada di Indonesia nungguin nggak tahu kapan. Betul sih. Emang kita mesti jemput momentum yang kebetulan momentumnya justru di luar negeri, nggak di sini. Iya kan, di expand aja kalau bisa di Taiwan. Iya. Doakan ya Kak. Iya, doakan ya. Gue doakan, tapi kan juga harus ini lah. Investor nggak ada. Sampai sekarang belum sih. Hah? Sampai sekarang belum. Emang nggak coba pitching gitu, bikin deck gitu, pitching ke investor. Pitching sih udah sih Kak. Oke. Ngobrol sama beberapa visi juga sebenarnya udah, cuma belum ada yang sesuai dengan sesuai dengan value kita mungkin ya, belum ada yang nyangkut. Oke. Belum ada yang nyangkut. Karena mungkin ini akan banyak banget di R&D-nya sih ya. Ya kan, dan itu pasti akan takes time, nggak bisa langsung dalam waktu dekat ini bisa dimonetize kan? Benar. Betul. Iya, itu mungkin yang ini. Atau kalau nggak ini kembanginnya dalam bentuk yang benar-benar hardware gitu. Hardware ya, kita sempat berpikir kayak gitu sih. Cuma pasti akan kosnya mahal sih. Kosnya mahal sih. Ada sih kepikiran beberapa memang. R&D lagi tapi. Iya. Kamera atau smart glass. Iya, smart glass. Kayak itu visor yang kemarin tadi kan gue juga sempat ngobrol ya. Kalau pernah nonton Star Trek yang awal-awal banget tuh, ada Star Trek Next Generation tuh. Nah, salah satu kru di Star Trek itu di US Enterprise itu emang orang tunanetra, dan dia tuh pakai visor. Visor itu mirip kayak yang dipakai sama Cyclops X-Men. Nah, dia dipakai di ini, dia bisa lihat. Dia bisa ngelihat dari situ. Dan setahu gua ada yang ngembangin sih itu visor buat ini yang dipakai secara real ya, tapi gue nggak tahu sekarang udah sampai di mana. Kan Elon Musk juga lagi bikin. Tapi Elon Musk Neuralink sih itu sih. Karena emang ya jalan satu-satunya dari otak sih ya, syaraf otak kan, mata kalau emang udah tunanetra kan ya visualnya udah nggak bisa gitu. Ya itu jalannya dari otak gitu, yang otak yang bikin projectionnya. Jadi harus tanam chip kayak si Neuralink. Iya, gimana? Ya tapi itu memungkinkan sih. Maksudnya gini, bisa dikombinasi. Kadang kan kalau mungkin sekarang let's say Neuralink itu kan mungkin resikonya juga masih belum tahu. Atau kalau mungkin let's say visor itu mungkin secara harga mungkin masih mahal. Karena kalau pakai handphone akan jauh lebih praktis kan. Karena sekarang kayak semua orang pasti punya handphone nggak sih? Betul. Punya smartphone kan. Smart glass sebenarnya seru sih, tapi ya tetap aja kita nggak bisa ngasih visualnya, tapi kita ngasih audio dari ya udah smart glasses-nya aja gitu, atau sensornya yang tadinya kamera HP, sensornya smart glasses ini. Itu yang akan mungkin yang kepikiran untuk bisa lebih safe segala macam itu dari situ. Tapi tetap software. Atau kok nggak gini sih? Kalian tahu nggak sih sekarang kalau mobil itu secara teknologi sensornya kayak ADAS segala macam itu kan juga bisa ngebaca tuh kan, ngebaca garis ya kan, ngebaca depan ada objek apa. Kurang lebih prinsipnya sama nggak sih atau gimana? Iya, itu salah satu yang kita pengen explore juga, pakai LiDAR gitu ya. Jadi kayak self driving car bisa tahu
obstacle-nya di mana aja, terus dia bisa navigasinya tuh di mana gitu ya. Kan mobil sekarang kan kalau misalnya ini apa istilah lane assist ya? Lane assist ya kalau kan di garis kan. Jadi kalau kita kan kadang nyetir kan kalau itu mobil biasa kan yang nggak ada teknologi kan kadang suka agak ke kanan dikit, kiri dikit kan. Nah, dia tuh bisa ngaturin tuh kalau misalnya kita mulai agak melenceng dikit tadi dia bunyi dikasih tahu kalau ini mau udah kalau nggak setirnya tiba-tiba dibalikin sama dia dibenerin jadi dia tetap jalan lurus nggak keluar lajur. Iya itu mungkin prinsipnya kurang lebih bisa sama kali dengan ini orang tunanetra kalau pakai aplikasi kayak gini. Bisa tergantung kita mau nempatin sensornya dapat dari mana. Kalau sekarang kita masih dari HP. Kamera. Iya. Dia dipakai kamera bener. Pakai kamera bisa kamera ditaruh di itu tuh di spion depan tuh kaca depan tuh. Jadi radar juga kadang kalau yang mahal di grill ya. Oh iya di logonya. Iya. Bener. Bisa tuh pakai logo gitu. Taruh di sini kan. Keren. Seru sih kayaknya. Cuma kan kalau kayak gitu kan berarti mereka butuh ada line kan di jalannya nggak sih? Iya kan? Nah, berarti kalau kita guiding block kan? Iya, guiding block yang warna kuning itu bisa di trotoar tuh. Nah, guiding block di Indonesia gimana? Ya, kadang ada, kadang enggak sih. Yang bagus ya paling kayak di Tamrin Sudirman, dan SCBD. Iya, sebenarnya makanya sih poinnya lebih ke kita memang sudah berusaha gitu, cuma sebenarnya emang kita mau implementin di mana, nah tempat itu juga mesti aware sih sama kayak tunanetra gitu tuh butuh fasilitas apa aja, emang mesti bukan nggak bisa kita sendiri sih, mesti ada dukungan dari semua stakeholder. Iya, semua stakeholder. Kata-kata yang bagus. Fasilitasnya harus memang diperhatiin ke situ. Iya sih. Iya. Challenging. Iya. Berarti sekarang mau dibawa kemana masih belum tahu nih kalian. Tapi secara aplikasi udah bisa dipakai ya. Tapi untuk pengembangannya nanti ke depan gimana, untuk monetasinya kayak gimana masih belum tahu berarti ini. Untuk saat ini kita mungkin masih jalan dengan sekarang baru ke validate kan, berarti kayak ternyata ini demand-nya ada juga ternyata di building walaupun bukan di Indonesia. Jadi ya mungkin in the future kita mau coba keluar aja, keluar mau explore more opportunities kalau misalnya ada di luar, karena pas kalau kita udah testing ke tunanetra segala macam, mereka tuh sebenarnya high demand banget, mereka tuh butuh banget ini gitu. Cuma lagi-lagi di Indonesia itu fasilitasnya masih kurang memungkinkan untuk bisa kita nggak bisa expand, dan mereka juga sulit untuk makainya juga. Jadi mungkin akan coba untuk validate dulu produknya, tapi di tempat lain. Pas kita itu udah ke validate, mungkin kita bisa lanjut di sini. Betul. Milestone produk kita juga lumayan banyak kan. Mungkin kalau salah satu hal yang aku paling exciting adalah insight di mana tunanetra tuh juga suka loh tahu dia lagi ngelihat apa aja dalam tanda kutip ya. Misal di mall nih, dari mall, dari pintu masuk, sebenarnya udah tahu mau ke Zara. Tapi dia tuh sebenarnya pengennya selagi jalan ke Zara, kasih tahu juga dong, ini aku ngelewatin apa aja, ada promo apa, ada apa yang menarik dan sebagainya. Jadi kayak ada experience yang lebih interaktif ya, nggak cuman ya udah kamu navigasi ke Zara. Itu salah satu hal yang kita lagi coba explore juga. Itu milestone yang menurutku pribadi exciting. Jadi sekarang independence, nanti nextnya experience. Betul, ke arah sana. Iya. Jadi mereka juga sebenarnya bisa merasakan dari kita yang emang bisa ngelihat ya. Yang atmosfer di mall itu. Iya. Betul. Dan jujur kalau secara bisnis model memang kerasa kita kayaknya agak kebentuk dengan kurangnya traction juga. Jadi karena kita kan butuh maintain banyak tempat dulu nih baru traction app-nya bisa gede. Karena sekarang maintain app-nya itu challenging, waktu kita terbatas juga, makanya tunanetra juga baru bisa pakainya kan dikit, sehingga traction-nya juga belum begitu bagus nih. Sedangkan kalau traction-nya udah banyak, kita tuh ngebayangin kayak Google Maps yang dalam tanda kutip kan mungkin agak jualan data gitu ya kayaknya. Kayak dia jualan, ini kalau jam 4 sore lampu perempatan ini rame nih, kamu pasang ads ini ya, target marketnya ini, terus nanti pas nunjukin destinasi, ada destinasi yang paling tinggi karena mereka bayar misalnya. Kita sebenarnya pengen banget ke arah sana, tapi sekali lagi masih traction-nya kurang lah kalau mau ke arah sana. Begitu, masih kurang appealing buat orang bayar. Oke. Ya udah ke Taiwan, udah siap. Jadi expat di Taiwan. Iya, metain dulu yang banyak yang penting ya. Jadi expat dulu di Taiwan. Kalau ke Taiwan, kalau pemerintahan sana emang ini support, why not lah, mending langsung ke sana. Iya sih sebenarnya.
ya kan, tanpa perlu cari investor. Tapi kalau government sana support, dana ada, ini kerjain nih, ini cabut langsung ke situ lah sih. Ya beneran, serius. Bener. Gue mau bercanda beneran. Soalnya gini, kadang-kadang kan bisnis itu kan kadang-kadang ada faktor timingnya juga gitu kan. Ya kan, kadang ada model bisnis yang terlalu cepat, too early datang ke satu tempat atau satu negara, dan usernya belum siap karena belum nyampe ke sana. Akhirnya ya udah, walaupun sebenarnya mungkin di Amerika atau mungkin di China itu udah rame ya, tapi karena memang belum siap ya udah. Ya contoh paling gampang online marketplace deh, kita kan baru mulai rame start itu sekitar 2015 kan, 2014 2015 kan. Tapi online marketplace itu gua aja udah suka jajan dan jualan di eBay aja dari tahun 2008 2009 gitu. Udah 6 tahun kurang lebih. Iya kan, kita ketinggalan. Jadi gua tuh dulu cekot-cekot tuh udah sering, tapi ya kita baru ngerasainnya mulai 2015 2014 lah sampai sekarang kan. Ya, timing itu kadang-kadang memang ini sih. Kalau emang di negara ini timingnya belum pas, ya udah kayaknya memang kita harus cari tempat lain yang memang kayak timingnya mereka siap gitu. Memang harus jemput bola sih. Iya memang. Karena kalau nungguin ini sampai kapan sih? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Karena variabelnya nggak bisa kita kontrol kan. Kalau untuk hal seperti itu. Benar. Iya. Yuk, Taiwan. Pernah ke Taiwan gak sih? Jessie pernah. Waktu itu yang metain. Yang metain aku berangkat. Oh, lu belum pernah? Belum nih. Belum pernah. Taiwan tuh ada makanan khas namanya chow tofu. Aduh, stingy tofu ya. Iya, stingy tofu. Iya. Oh, udah pernah kesana kan, Ri? Gue sih nggak doyan tahu ya. Tapi kan itu terkenal banget. Iya. Itu kalau di Taiwan yang jualan misal di booth ini gitu ya, tapi baunya tuh udah sampai 3 meter sebelum. Wih, bau banget. Tapi pada bilang enak ya? Enak, maksudnya bukan yang nggak enak sih, cuma aku ya udah aja, nggak yang ketagihan gitu. Oh gitu ya. Kayaknya makanan udah pas best di sini deh sebenarnya. Iya, makanan Indo enak kali ya. banget sih. Paling kalau nggak apa, silin gitu. Iya. Silin dari Taiwan kan? Beneran dari Taiwan nggak sih? Nggak tahu, bener di Taiwan ada nggak silin? Shilin tuh sebenarnya nama night market, jadi ada namanya Shilin Night Market. Dia tuh kayak area gede yang jualan street food. Sebenarnya nggak ada brand Shilin berarti dibikin beneran. doang di Indonesia. Dibikin sih. Iya. Bukan bener-bener dari Taiwan. Makanya micinnya banyak. Iya bener. Boba kan dari Taiwan, boba banyak kan tuh. Iya kan? Boba. Boba iya dari Taiwan, betul. Banyak. Awalnya dari Taiwan. Banyak dari Taiwan. Iya, di sana boba semua. Iya. Ya aman lah harusnya kalau di Taiwan. Makanannya masih kurang lebih mirip-mirip lah. Mirip lah. Iya. Berarti sekarang apa lagi nih? Selain ke Taiwan. Ada ini lagi gak? Goalnya adalah ya kita itu tadi yang Jessie sebutin mau ningkatin traction dengan cara mau metain banyak building. Banyak building dulu. Saat ini kita lagi ada aiming satu sih yang sering didatengin sama teman-teman tunanetra. Jadi ya kita bertahap sih, mulai dari tempat-tempat kecil yang sering didatengin tunanetra, terus ke tempat-tempat sedang dan besar. Contohnya public transportation. Sebenarnya goalnya pengen ke situ juga. Ya mulai dari situ terus kayak kita udah punya banyak nih directory-nya. Ini kita bakal bisa kelompokin jadi per use case gitu, per building. Karena kan tiap building itu punya use case yang berbeda-beda kan. Kayak public transportation use case-nya gini, terus misalkan hospital use case-nya kayak gini. Nah itu in the future kita pengen bikin di tiap kategori itu specified gitu use case-nya. Kita bisa misalkan untuk di public transportation kita bisa save route untuk misalkan dia mau ke destinasi kemana, kayak gitu-gitulah. Banyak lah, kayak tap card segala macem. Terus kalau hospital juga mungkin kita bisa doctor appointment lah. Itu masih kayak ya dump ideas lah, tapi pengennya punya use case yang spesifik untuk tiap kategori. Untuk support yang experience tadi itu. Oke. Sekarang usernya berapa sih? Kurang lebih 100 sih, Kak. 100? Kurang lebih 100. Itu aktif? Aktif monthly ya. Aktif monthly. Oh, oke. Ya lumayan lah. Ya lumayan sih. Not bad lah kalau. Iya. Apalagi ini belum serius jadi bisnis dulu. Iya kan? Not bad lah 100. Tapi mereka kalau kasih feedback ada ini nggak yang sampai sekarang masih belum kayaknya masih belum bisa kita kerjain sekarang nih. Ada nggak? Kalau di secara teknologi banyak feedback yang susah sih, secara tech tuh nggak gampang gitu. Contohnya yang kita dari awal dapat adalah karena kita pakai augmented reality,
Jadi kan HP-nya harus constantly ngelihat environment-nya kan. Yeah. Karena dia butuh kamera nih augmented reality-nya. Makanya selama navigasi tuh HP-nya harus antara gini atau pokoknya ngarah ke depan deh. Intinya jangan dibawa ke kantong. Nah dari awal tuh mereka bilang, ini gimana kalau di Indonesia dijambret lah, ini itu. Bener juga sih. Jadi banyak concern seperti itu. Feedback mereka, gimana bisa nggak sih HP-nya masuk ke kantong aja? Nah masalahnya kalau masuk ke kantong, berarti kan kita harus nggak pakai augmented reality. Kita harus pakai data stream lain nih. Kalau di outdoor misalnya, di outdoor kenapa bisa Google Maps ngasih tahu lokasi kita? Karena ada satelitnya dari GPS gitu kan. Iya kan pakai GPS. Nah betul, sayangnya GPS di indoor nggak akurat karena kebentuk banyak tembok segala macam. Jadi mau nggak mau kalau mau dimasukin ke HP, kita harus bikin satelitnya tuh dalam indoor itu sendiri. Harus bikin Iya, tapi satelit di sini tuh biasa diganti jadi WiFi. Iya. Atau beacon gitu-gitu ya. Makanya tuh susah lah, bahkan itu masih hot topic buat di kalangan yang S2, S3. Jadi itu salah satu concern yang kita lagi constantly progressing, cuman belum ke solve sejujurnya sampai sekarang. Iya juga sih. Lagi R&D ke situ. Lagi R&D ke situ. Tapi beda lagi ya, karena kalau di Taiwan kita sama sekali nggak dapat concern itu. Karena di sana nggak banyak jambret sih. Jadi iya juga sih. sebenarnya pas di Taiwan tuh aku rasa kayak lebih ideal ya usernya untuk di timing yang sekarang. Iya benar sih. Kalau di sini megangin handphone kayak begini, apalagi mereka nggak bisa ngeliat, emang susah sih. Betul lah. Kita yang bisa ngeliat aja kadang kalau lagi seret lagi gini meleng aja diambil. Betul. Iya kan, apalagi yang nggak bisa lihat, susah. Just matter of sensor sih sebenarnya dan data stream. Menarik ya. Menarik. Iya. Tapi teknologi ini kalau misalnya sampai bisa ini ya, bisa berkembang terus banyak yang pakai, ini bakal membantu banget sih. Keren banget sih ini. Semoga kita nggak kedua nama Elon Musk yang udah nyiptain Neuralink-nya. Tapi Neuralink gue Neuralink sih sampai sekarang nggak ini sih, gue nggak berani sih, karena lu tanam chip di otak gitu. Iya. Gue nggak berani gue. Yang orang pertama ya gue nggak tahu sekarang nasibnya gimana tuh. Semoga sehat selalu. Semoga selalu. Ngeri ya, tanam sesuatu di otak lu tuh. Iya. Aduh. Gak kebayang sih. Iya, tanam chip lagi. Tapi lain cerita kalau itu memang udah bisa ini ya, udah berhasil terus udah jadi mass product gitu kayak smartphone, mungkin lain cerita lah. Tapi kalau masih Tapi aku penasaran Kak Andi. Kalau Kak Andi pernah mungkin interaksi sama tunanetra kah? Tunanetra ya? Mungkin interaksi deh. Kenalan gue nggak ada sih yang tunanetra sih, jujur aja nggak ada. Jadi makanya gue kurang paham gitu gimana cara kerjanya. Makanya gue penasaran, gue pengen nanya ke kalian gitu. Ya secara kenalan gue nggak ada sih yang tunanetra sih. Kalau pergi kemana suka lihat nggak Kak? Kalau misalnya lagi di luar gitu? Jarang ya? Gue jarang lihat. Gue di Bandung sering. Di Bandung sering? Ada apa Kak? Kan ada yayasannya itu di dekat namanya Istana Plaza. Mereka pelatihan di situ. Jadi kalau pelatihan mereka pulang sama Gojek. Iya. Atau punya ojek langganan. Ya itu yang pakai handphone itu yang suaranya cepat banget. Iya. Betul. Nah, itu di HP Android itu udah ada kok dari yang tahun 2015 lah yang gue lihat. Karena memang dulu langganan gue ya kalau gue lagi ke Selo ya ke panti tunanetra. Dan itu jadi sering mereka kalau komunikasi dengan SMS tuh gitu. Iya. Karena mereka bisa SMS juga. Iya. Benar. Tapi kalau handphone yang dulu yang masih pakai tombol kan malah lebih gampang banding touchscreen. Iya sih, yang ini ya, yang sekarang face. Iya. Tombol yang benar ini yang tombol ini ya, hardware gitu kan, yang 1 2 3 terus ABC, ya Nokia gitu. Suka ngajakin ngobrol nggak kadang-kadang? Suka ngobrol ya? Ada yang mau merit waktu itu. Di tim kita ada loh satu tunanetra. Iya, di tim kita juga ada. Ngoding? Enggak, dia marketing marketing. Dan community. Karena community kenapa? Karena kita tunanetra itu sangat community based, kayak di panti, terus mereka tuh banyak banget ya komunitasnya. Sebenarnya mereka kegiatannya banyak. Jadi mereka kalau kemana-mana juga sukanya pengennya sendiri gitu. Pengen sendiri maksudnya sendirian? Pengennya mandiri gitu. Oh, pengen mandiri. Iya. Naik kereta sendiri. Terus ada acara. Banyak lah mereka nongkrongnya tuh sebenarnya. Iya, tapi memang jarang sih. Gue jarang ngelihat maksudnya di tempat umum ya. Jarang ngelihat di tempat umum. Mungkin lebih banyak berkomunitas kali ya.
satu tempat mana gitu. Karena ya risky buat mereka untuk ke tempat-tempat baru gitu tanpa ditemenin. Makanya mereka seringnya ya tempat yang sering mereka datangin aja. Ini ada cerita yang menurutku aku sampai sekarang keinget banget Kak. Jadi pernah interview gitu kan, kita kayak nanyain Kak, tapi ini tipe tunanetra yang kalau pergi tuh maunya mandiri, entah itu pokoknya nggak accessible, pokoknya maunya sendiri. Jadi dia tuh katanya, kan aku tanya ya Kak, berarti kalau dia sampai mall misalnya nih, terus gimana caranya ke toilet gitu kan, karena mallnya nggak accessible. Dia tuh katanya akan ngetok-ngetokin di tongkat, ngetok-ngetokin sekitar, ada orang nggak di sekitar. Kalau ada orang, biasanya kan orangnya akan nanya nih, kenapa nih? Terus berharap akan dibantu. Tapi kalau pas ngetok-ngetok itu nggak ada, kan bisa aja juga ya ternyata nggak ada orang sama sekali. Orang ini akan teriak-teriak tunanetranya. Teriak-teriak? Iya, akan teriak. Jadi kayak ngasih tahu bahwa dia ada di situ dan butuh bantuan. Oke. Gitu. Jadi wah aku pas denger itu, kayak sedih gitu loh, di masa yang kita udah ngomongnya tuh AI lah ini itu, tapi masih ada loh orang yang belum bisa navigasi ke toilet gitu. Ya itu sih. Karena sekarang semua kan informasinya visual gitu. Betul. Itu nggak bisa diakses sama mereka. Betul. Iya. Iya bener, konten itu rata-rata emang visual semua sih kebanyakan. Fasilitas tuh semua visual. Iya, dan mereka nggak bisa melihatnya. Nggak bisa. Jadi kita nggak aksesibel, fasilitas kita tuh nggak aksesibel buat mereka. Iya. Lift aja gue lihat juga nggak banyak yang ini kan, ada huruf braille-nya kan di tombol ya kan. Nggak usah sampai situ deh, sampai tombol liftnya di mana aja tuh susah. Nah itu dia. Udah pernah interview juga ya Pon ya, nanya gitu. Iya kan. Huruf braille-nya aja nggak ada. Terus apalagi nggak tahu letak liftnya di mana kan. Emang susah sih. Sulit itu. Kalau ngebayangin jadi mereka gitu kayak ya udah kita meremnya itu sulit banget loh. Emang susah bener. Iya. Sebenarnya ada gangguan penglihatan tuh emang nggak enak sih, jujur aja nggak enak emang. Ya kayak gue nggak ekstrim kayak misalnya gue sekarang gue pakai kacamata plus ini kan buat baca. Gue tuh kalau lihat deket nggak bisa. Gue ngeliat deket nggak bisa kalau nggak pakai kacamata, harus pakai kacamata. Kalau nggak tulisannya jadi burem, ya faktor umur tapi itu kan. Kalau itu faktor umur. Nah, kalau mereka kan emang karena penyakit, ya tapi itu aja gue terganggu gitu loh. Gue jadi kayak misalnya sekarang, gue kan punya kebiasaan kalau kemana-mana misalnya sambil nunggu gue suka bawa buku. Tapi akhirnya gue harus bawa kacamata. Karena kenapa? Kalau gue nggak pakai kacamata, gue susah buat baca buku. Gue harus begini kan. Begini pun kadang-kadang tulisannya juga masih suka burem-burem. Jadi ya gue sedikit ngerasain nggak enak ya kalau penglihatan terganggu ya gitu sih. Cuman mungkin bedanya gue cukup hanya dengan kacamata. Udah bisa ini tersolve, tapi mereka kan lebih susah karena nggak bisa lihat sama sekali gitu. Terus jarang juga sih orang nggak tahu ya, jarang juga kita nemuin produk yang untuk nge-solve hal-hal kayak gitu. Iya. Jarang ada inovasi karena emang sulit di-solve. Iya. Betul. Memang sulit untuk di-solve dan ya unfortunately juga secara ini ya bisnis juga kurang seksi buat orang-orang supaya kayak gue taruh duit biar ini bisa menjadi sesuatu yang inilah bisa bikin orang banyak terbantu gitu. Ya karena mungkin kalau diliput media atau itu kurang aja gitu loh. Tapi sebenarnya kan impactnya powerful kalau yang bisa jadi sesuatu yang hal yang besar. Iya. Ya gitulah dunia ini begini. Mau bagaimana? Kesimpulannya dunia ini begitu. Ya, mau bagaimana tapi. Benar tunanetra banyak yang ini sih, banyak cerita menarik lah. Iya. Aku juga baru pertama kali interaksi sama tunanetra setelah ngembangin petanetra ini. Dulunya juga belum pernah. Ya tapi apa yang kalian kerjakan bagus lah, gue senang gitu tuh ada nggak cuma hanya jadi bikin aplikasi, bikin marketplace lagi, bikin ini lagi, fintech lagi, udah kebanyakan gitu loh. Butuh sesuatu yang memang benar-benar impactful sebenarnya. Ya mudah-mudahan ini lah ya. Nanti ada siapa tahu ada investor yang nonton gitu. Iya, siapa tahu ya. Ya. Ini amin loh. Siapa tahu. Sudah ditunggu dari lama, dari 3,5 tahun. Butuh berapa emang? Aduh. Butuh berapa sih emang fundingnya? Kan emang bikin proyeksi. Berapa? Kalau misalnya ini siapa tahu emang ternyata gue punya ini dananya kenapa enggak gitu. Lu bikin proyeksi dong funding butuh berapa sih? Ada proyeksi cuma udah lama nggak dibikin karena waktu dibikin kok habis itu nggak ada akhirnya ya udah. Tahun berapa dibikin? Kayak kita tahun lalu masih relevan masih lah. Ya. Butuh berapa sih? Butuh berapa ini?
Berapa K USD atau berapa M USD? Jujur sampai lupa Kak, karena udah agak bukan menyerah sih ya. Mungkin udah jarang yang nanyain. Nanti kita hitung lagi ya Kak. Hitung lagi. Kalau ada yang tertarik mungkin kita meeting dulu. Iya betul, kalau ada yang tertarik meeting dulu deh. Angkanya tuh kita mungkin nggak melihat. Ya pokoknya angkanya kalau seberapa pun. Jadi gitu. Jangan seberapa pun. Kalau seberapa pun gue ambil dompet ada nih 100.000 nih. 100.000 lembaran ada nih gue kalau berapa pun. At least kalau dirupiahin 100 lah mungkin ya. 1.000. Ya atau 100.000 juta. Nggak tahu udah nanti ya. Meeting dulu deh pokoknya. Iya dah. Ya kalau dari gue sih inilah apapun yang kalian kerjakan ya terutama untuk Peta Netra ini ya good luck dan semoga. Sebenarnya yang paling kalian butuhkan sekarang ini sih supaya ini lebih accessible. Terus ya mau nggak mau kan kalau mau dikembangin butuh capital kan, karena kan R&D-nya pasti panjang. Sebenarnya itu sih yang kalau yang gue lihat ya. Ya sama inilah exposure sih, exposure supaya orang jadi tahu gitu loh. Tapi exposure-nya yang ini, yang positif ya. jangan yang viral nggak jelas. Iya Kak. No gimmicks. Enggak kalau kayak gini nggak pakai gimmick. Makasih loh Kak udah ngundang kita. Iya terima kasih Kak sudah mengundang. Iya sama-sama. Yalah, gua close dulu lah ya untuk Mushroom episode kali ini. Kalau misalnya ini siapapun yang tertarik mungkin tentang Peta Netra ini bisa kontak ke mereka. Ntar gua taruh si IG-nya mereka masing-masing. Ada IG Peta Netra juga kan? Ada. Ya, ntar bisa kontak lah. Atau mungkin keluarganya atau kenalannya memang juga ada yang tunanetra tertarik buat mencoba ya. Nah, itu juga boleh. Siapa tahu bisa membantu juga. Itu. Oke lah ya, kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Bye. Thank you.